Shalom, apa kabarnya? Jumpa kembali bersama dengan saya, Ekna Aryani. Dan kali ini ada satu topik menarik yang saya ingin berbagi untuk kita semua. Untuk Anda tentunya, juga untuk saya. Saya berharap Anda semuanya dalam kondisi kabar yang baik, penuh sukacita, dan hari ke hari Anda makin merasakan kedekatan dengan Tuhan secara luar biasa. Nah, mungkin tidak asing ya dengan kata toksik. Toksik. Nah, apa sih sebenarnya toksik itu? Sebenarnya toksik itu ya racun ya, racun. Toksik itu racun. Tetapi yang ingin saya sampaikan di sini adalah toksik dalam konteks merujuk pada hubungan atau perilaku yang bisa merusak dan tidak sejalan dengan prinsip-prinsip kasih Tuhan dan pengampunan yang semuanya sudah diajarkan dalam Alkitab. Hubungan yang toksik itu bisa mencakup manipulasi, macam-macam. Mungkin itu kritik yang merendahkan, atau itu perilaku egois yang merugikan orang lain, gitu kan? Dan masih banyak lagi lah ya. Nah, ada beberapa contoh mungkin ya yang ingin saya jelaskan. Tapi sekali lagi saya percaya Anda mengerti tentang toksik ini. Karena memang dalam hubungan kita saat ini seringkali kita merujuk ya pada perilaku atau dinamika yang merugikan dan tidak sehat. Banyak sekali. Kebebasan dalam sosial media ini juga bisa melibatkan manipulasi emosional, ya kan? Kritik yang berlebihan, ketidakjujuran, ketidakpedulian, dan ketidakpedulian terhadap perasaan orang lain. Nah, ini hubungan toksik seperti ini dapat menyebabkan Anda jadi stres, cemas, ketidakpuasan. Ya lengkap baik secara emosional maupun secara fisik Anda. Nah, pasti penting sekali kita untuk mengenali ya tanda-tanda seperti apa sih hubungan toksik itu ya, agar kita bisa mengambil langkah-langkah untuk memperbaiki dan mengakhiri hubungan tersebut. Karena kondisi yang ada di depan mata kita, ya banyak sekali kalau saya melihat ya toksik yang bertebaran gitu. Contohnya begini, manipulasi emosional. Nah ini perilaku seperti ini, seseorang mungkin akan berusaha membuat orang lain itu merasa bersalah, dibikin bersalah, atau dia harus bertanggung jawab atas perasaan mereka sendiri. Ini namanya manipulasi emosional. Jadi jangan terlalu berlebih ya kita ini ya. Jadi menghakimi diri sendiri. Mungkin Anda kecewa yang berkepanjangan. Nah, dengan kecewa yang berkepanjangan atau kepahitan dan lain sebagainya, ini akan jadi toksik kalau berkepanjangan. Ya kan? Nah, ini menjadi manipulasi emosional. Lalu contohnya lagi, kritik yang berlebihan. Nah, Anda suka mengkritik atau Anda suka dikritik? Saya dulu sering sekali mendapat kritikan. Tapi saat saya mendapat kritikan dulu itu ya agak sedikit sakit ya rasanya ya. Saya bilang asbun, paling gampang, asal bunyi gitu kan. Tetapi berikutnya jika saya terima kritikan itu tidak akan memadamkan semangat saya, tetapi saya tarik ke belakang. Mungkin itu benar, mungkin itu tidak benar, tetapi setidak-tidaknya kita jangan membuat, saat kita terima kritikan, jangan membuat diri kita ini jadi drop ya. Jadi kritikan berlebihan itu biasa. Coba kalau Anda posting sesuatu yang gak benar gitu ya di media sosial, itu pasti juga akan menuai kritikan gitu kan. Nah, teman yang selalu mengkritik penampilan Anda, mengkritik penampilan, mengkritik kemampuan, atau mengkritik keputusan Anda tanpa memberikan dukungan konstruktif, ini namanya kritik berlebihan. Jadi kalau dia mengkritik,
dia harus kasih solusi dong. Nah, kalau dia mengkritik, lalu kita udah mencoba, oke, bagaimana sebaiknya saya? Tapi dia tidak memberikan dukungan yang konstruktif. Nah, ini tanda-tanda toksik ya. Nah, karena dia memiliki sifat perilaku yang mengkritik berlebihan. Terus saat ini persaingan tidak sehat ini sangat marak. Seperti apa sih persaingan tidak sehat itu? Selalu merasa perlu untuk bersaing dan selalu merendahkan prestasi orang lain untuk merasa lebih baik. Nah, jadi sebenarnya orang itu rendah diri sebenarnya. Tetapi dia tidak mengerti bahwa dia rendah diri, dia tidak memiliki kemampuan. Bukan rendah hati, nih beda ya. Jadi dia mencoba menurunkan, dia mencoba mengatakan orang itu kurang baik. Nah, mungkin ini tidak hanya terjadi di dalam kehidupan kita yang bertemu dengan siapa saja. Kehidupan di gereja pun banyak. Mungkin ada di antara yang kita temui, dia adalah orang yang sibuk di gereja, sibuk dengan pelayanan, tapi dia merasa rohaninya tinggi, rohaninya tingkat dewa mungkin ya, tetapi selalu menyalahkan dan selalu menyalahkan orang lain. Nah, itu berarti dia merendahkan prestasi orang lain, bahwa orang lain itu merasa lebih baik, tetapi dia merendahkan. Nah, dia mengatakan enggak atau tidak karena merasa bahwa sayalah yang memiliki rohani yang paling tinggi. Ya, arti kata lain seperti orang sombong ya. Nah, itu persaingan yang tidak sehat. Ada kata-kata yang mengatakan sirik tanda tak mampu. Nah, ya mungkin dia sirik karena memang dia gak mampu, ya kan. Tetapi biasanya orang yang rendah diri itu menutupi dengan cara ya seperti itu. Dia merendahkan prestasi-prestasi orang lain, atau dia kecewa dan lain sebagainya. Nah, orang kalau sudah penuh kecewa ini toksik. Kalau tidak dia bangkit untuk mengakhiri kekecewaannya, atau kita ada di sebelahnya dan kita tidak mencoba untuk bisa ngajak dia baik, ya Anda juga akan kena toksiknya, karena itu persaingan tidak sehat. Nah, satu lagi contoh yang sering sekali kita jumpai, ketidakjujuran. Nah, berbohong itu akan beranak kebohongan. Kalau kita berbohong satu, terus nanti kita lupa dari kebohongan satu tadi, maka kita akan membuat saksi dusta lagi, maka kebohongannya akan beranak lagi. Nah, ketidakjujuran ini ibaratnya kita sering berbohong atau menyembunyikan informasi penting yang dapat merusak kepercayaan orang. Nah, maka ketidakjujurannya langsung didaratkan kepada setiap orang. Memang di sini perlu yang namanya perilaku kita untuk hidup benar, hidup baik. Ya, hidup benar itu ya sudah pasti benar. Orang baik belum tentu benar, tapi kalau benar ya sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ya kan? Jadi harus jujur kita dalam keseharian kita. Kalau ketidakjujuran itu kita pelihara dan kita lihat teman kita seperti itu, berarti toksik sudah mulai menggerogoti. Nah, apalagi menyebarkan gosip. Wah, sekarang ini banyak ya. Menyebarkan gosip itu begitu mudah, begitu gampang. Mau dicurahkan di mana aja bisa, mau ditulis ya, mau dalam hati atau mau langsung dilontarkan. Membicarakan orang lain di belakang mereka, itu gosip namanya. Itu dapat merusak reputasi dan hubungan. Nah, kalau orang Jawa bilang ngerasani, ya kan, ngomongin dari belakang. Nah, lalu kita tahu entah itu gosip yang kita dapatkan benar atau salah, tetapi saat menyebarkan pasti dibumbuin. Bumbunya jadi lebih enak, lebih bagus gitu kan, jadi biar lebih sedap. Itu namanya menyebarkan gosip.
contoh-contohnya lagi tidak mendukung. Mungkin Anda orang yang selalu protes dengan apa yang dilakukan orang. Jadi Anda nggak pernah mendukung. Nah, karena Anda takut bersaing, takut kesaing ya. Jadi Anda mengabaikan pencapaian orang lain. Anda mengabaikan pencapaian perasaan teman Anda. Dan Anda tidak memberikan dukungan saat mereka membutuhkannya. Jadi kalau saat orang mau ngomong, ya salahmu, kenapa begitu? Dia curhat. Saat curhat lagi ngomong, ya kamu yang salah. Ini begini, Anda begini, begitu. Nah, makanya kenapa kita orang-orang itu yang punya masalah, dia tidak mau cari curhatannya adalah curhat dengan teman. Dan dia lebih suka curhat dengan seorang psikolog. Nah, apa yang membedakan? Nah, kalau anak-anak muda ditanya, kamu lebih suka curhat sama teman atau sama psikolog? Ada yang bilang suka sama teman karena terbuka. Ada yang bilang saya suka curhat sama psikolog itu. Kenapa? Yang membedakan itu kalau curhat sama psikolog itu dia akan diam mendengarkan dan ikut merasakan, lalu wah saya tahu, merasakan. Tapi kalau curhatnya sama kita lagi ngomong, wah itu salahmu, tidak mendukung. Nah ini jadi orang yang mau curhat sebenarnya punya masalah, ketemunya sama orang toksik. Jadi bahaya, ya kan? Nah karena apa? Karena tidak bisa mengontrol, gitu kan? Nah kita harus bisa mengontrol. Kalau kita tidak bisa mengontrol, ya kita harus berusaha mengatur atau mengontrol pilihan-pilihan dan keputusan orang lain, sehingga mereka itu tidak bebas. Mereka itu harus Anda kontrol dengan baik, gitu kan? Oh, oke, itu benar. Nah, tapi wah, situ salah. Nah, berarti Anda tidak bisa mengontrol. Nah, itulah beberapa contoh-contoh toksik yang terjadi dalam pergaulan. Dan saat ini marak sekali. Kalau kita tidak mencoba untuk memperbaiki, kita tidak mencoba tes diri kita, apakah kita salah satu orang yang termasuk orang yang juga toksik lah ya. Kita memberikan toksik atau justru kita juga orang-orang yang selama ini juga menyebar toksik gitu kan. Dan kalau kita berhubungan sama orang-orang toksik atau kita sendiri seorang yang toksik, akibat dari hubungan atau perilaku toksik ini bisa merugikan loh bagi individu yang terlibat. Kalau saya toksik, saya ngomong sama Anda juga akan terlibat. Tetapi kalau Anda tidak toksik, Anda belum kuat, tetapi Anda juga lemah, Anda bertemu sama orang toksik, ya ini Anda akan dirugikan. Karena apa? Kalau kita berhubungan sama orang toksik itu pasti stres emosional. Itu selalu datang. Cemas, tertekan. Aduh, kayaknya tidak berharga. Akibat dikritik, ya kan? Akibat manipulasi. Ya kan? Itu membuat kita jadi stres emosional. Nah, apalagi orang toksik, dia ada di sekitar orang yang kebetulan rendah kesehatan mentalnya. Nah, ini bahaya banget. Karena akan meningkatkan resiko depresi, kecemasan, atau masalah kesehatan mental lainnya. Nah, jadi kita harus berusaha ya, bagaimana sebaiknya kalau kita bertemu dengan orang toksik. Nah, lalu bagaimana kalau ternyata sebenarnya kita sendiri adalah toksik gitu kan? Karena nanti akan kena gangguan fisik, stres yang berkepanjangan. Karena orang toksik tuh dia akan kenal Tuhan. Dia kayaknya tahu Tuhan ya, dia tahu Tuhan, dia tahu nasihat, tapi dia nggak pernah praktek gitu kan? Di gereja ada orang toksik nggak? Oh banyak ya kan? Nah jadinya kalau Anda tahu seperti itu bukan berarti wah saya nggak harus ke gereja, tapi jadilah orang yang kuat. Karena gangguan fisik dari toksik ini, stresnya bisa berkepanjangan ini bisa menyebabkan masalah fisik. Anda bisa sakit kepala. Nah kalau sudah mulai sakit kepala terus, habis ngomong sakit kepala,
wah itu pasti ada sesuatu, ya kan? Gak cuma itu, masalah pencernaan bisa terjadi. Lalu gangguan tidur. Satu contoh, kalau saya banyak pekerjaan yang deadline, nah ternyata ada salah satu atau salah dua tim yang gak ada, jadi saya harus menyelesaikan padahal semuanya deadline. Itu sampai kita gak tidur, ya kan? Sampai saya gak tidur, wah harus diselesaikan dulu. Nah di sini kalau kita kerja keras, itu pertama gak apa-apa, berikutnya harus kerja cerdas, ya kan? Kita minta hikmat sama Tuhan paling tidak, sehingga kita bisa melakukan. Jadi jangan biarkan gangguan fisik itu masuk di diri kita. Karena apa? Ya kita sendiri yang menoksik, ya. Kita sendiri gitu kan. Nah, apalagi orang yang tidak pede. Kita tidak pede, banyak hal membuat kita tidak pede, ya kan? Nah, kalau Anda sedang mengalami penurunan rasa percaya diri atau mungkin harga diri, karena apa? Suka direndahkan, suka diabaikan, gitu kan? Orang tua Anda mungkin terlalu kasar untuk mengatakan, suka dibeda-bedakan, suka membeda-bedakan gitu. Suatu hari saya bertemu sama murid saya waktu saya suruh presentasi ya. Dia bilang dalam presentasi saya itu, dalam presentasi yang dia maju, dia bilang gini, ada satu hal yang saya tidak suka dari orang tua saya, suka membanding-bandingkan saya dengan anaknya tetangga. Kenapa saya dulu dilahirkan kok tidak dilahirkan sama ibunya tetangga? Itu saya ketawa dalam hati. Ya benar juga, itu toksik. Orang tuanya sendiri kan yang ngasih dia toksik gitu kan. Jadi membuat anaknya memiliki ketidakpercayaan diri. Jadi dia mengalami penurunan rasa percaya dirinya. Nah setelah itu saya mencoba untuk bertemu anak itu untuk ngobrol. Ya saya kasih kekuatan, nggak boleh seperti itu. Karena kenapa? Ternyata sering direndahkan, sering diabaikan sama orang tuanya. Karena selalu pendapatnya dia dianggap paling kecil, nggak diterima, biar kakaknya. Nah kayak gitu, ya kan? Nah sehingga si anak itu dia nggak mau dulan-dulan kemana-mana karena suka direndahkan, suka itu. Nah akhirnya isolasi sosial, ya kan? Jadi dia merasa terasing dari teman, dari keluarga dan lain sebagainya. Kalau dapat nilai jelek, ya kan, langsung mamahnya teriak, kalah sama anaknya A, anaknya B. Nah kayak gitu-gitu, itu sebenarnya membuat anak kita jadi toksik juga, gitu kan? Karena ada ketidakpuasan dalam hidup, merasa tidak bahagia, tidak puas, itu juga jadinya toksik semualah, gitu kan? Nah masih banyak lagi sebenarnya kalau mau ditelusuri, diidentifikasi, dan kita memang harus mengatasi hubungan toksik ini dengan baik, karena ini sangat penting untuk memulihkan kesehatan mental dan emosional kita. Dan ada beberapa ayat-ayat sebenarnya ya, di ayat-ayat Alkitab yang saya suka. Nah, saya suka Amsal 22 ya, ayat 24 sampai 25. Jangan berteman dengan orang yang mudah marah, dan jangan bergaul dengan orang yang pemarah, supaya engkau tidak terjebak dalam jalannya dan terjerat dalam perangkapnya. Itu Tuhan, Amsal ya, tulisan dari Amsal. Itu dikatakan semua Alkitab itu pesan-pesan Tuhan ya. Kita nggak boleh berteman dengan orang yang mudah marah. Kalau kita tidak bisa kuat, kalau kita kuat bisa ngasih tahu dia, nah oke lah. Itu jangan bergaul dengan orang yang pemarah. Lama-lama terkikis, kita juga akan ikut marah, ya kan? 1 Korintus 15 ayat 33. Janganlah kamu sesat. Pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, ini untuk kita. Jangan kamu sesat. Dan jangan tersesat. Karena pergaulan yang buruk itu merusak kebiasaan yang baik. Sekalipun saya kuat, tetapi kalau Anda bergaul pergaulan yang buruk, lama-lama terkikis juga, ya kan? Terkikis juga. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Nah ini, tetapi buah roh adalah kasih, sukacita, damai, sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan,
kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang melawan hal-hal ini. Nah, itu sebenarnya bagaimana kita akan mengatasi toksik itu sendiri. Kita harus bisa berbuah. Ada kasih, ada sukacita, damai sejahtera, ada kesabaran, ada kemurahan, ada kebaikan, dan seterusnya. Iya kan? Nah, sahabat, maka jangan ada perkataan kotor yang keluar dari mulut kita. Dan ini jelas tuh dikatakan Efesus 4 ayat 29. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi gunakanlah kata-kata yang baik untuk membangun sesuai dengan kebutuhan, supaya memberi kasih karunia kepada mereka yang mendengarkannya. Nah, sekarang diubah kebiasaan-kebiasaan kita untuk ngomong kotor, kebiasaan-kebiasaan kita untuk ngomong dengan nada ngegas. Nah, itu mestinya harus kita tinggalkan. Apalagi Anda sebagai worship leader, Anda sebagai pengkhotbah, gitu kan? Jadi untuk ngomongin orang dengan bahasa, dengan kata-kata yang tidak enak. Nah, ayat-ayat yang tadi saya hadirkan ini hanya untuk mengingatkan Anda dan saya juga untuk berhati-hati dalam memilih pergaulan dan pentingnya menjaga hubungan sehat, ya, agar apa? Agar kita bisa saling membangun, ya, saling membangun. Lalu bagaimana untuk diri kita? Jika ternyata saya ini toksik, gitu kan. Nah, tadi kan sudah bisa dilihat ya radarnya. Ternyata saya toksik ya, gitu. Nah, apa yang harus diatasi? Apa yang harus kita lakukan? Ya, nomor 1 cuma doa. Andalkan doa untuk meminta kebijaksanaan dan kekuatan dalam menghadapi situasi yang sulit. Orang jadi toksik itu biasanya ada kesulitan yang berkepanjangan, di mana Anda hanya diam dan Anda tidak mencoba mengundang Tuhan dan mengandalkan Tuhan. Nah, ini akan menjadikan Anda jadi toksik buat orang lain. Doa akan membantu Anda mendapatkan ketenangan dan kejelasan. Banyak baca Alkitab. Sering dan harus lakukan sebagai kebutuhan, bukan kebiasaan. Karena dengan membaca Alkitab itu sebuah pendidikan untuk diri kita, mencerdaskan kita, membuat kita punya hikmat, pewahyuan yang baru. Karena membaca Alkitab untuk memahami ajaran tentang kasih, tentang pengampunan, dan bagaimana berhubungan dengan sesama dengan cara yang sehat. Itu semua ada di Alkitab, ya kan? Setelah kita bisa baca Alkitab, kalau Anda tidak jelas, Anda boleh tanya sama hamba Tuhan, pendeta di mana Anda bergereja, atau Anda punya mentor siapa, ditanya, nggak apa-apa. Mau tanya sama saya juga boleh. Setelah itu baru Anda komunikasi terbuka. Berusahalah berbicara dengan orang yang bersangkutan. Siapa orang itu yang membuat Anda jengkel, atau seperti apa, gitu kan? Ya, Anda ngomong dengan jujur dan penuh kasih. Anda mengungkapkan perasaan dan kekhawatiran yang tanpa menyalahkan. Saat anak saya memiliki seorang anak yang waktu itu dia kena sakit pertama kali. Satu hal yang saya dapatkan, memang saya cuma berdoa dan mendekatkan diri dengan Tuhan. Yang kedua adalah saya komunikasi terbuka. Saya mencoba untuk menelaah apakah saya ada salah, apakah saya ada ini, saya cari. Dan saya mencoba menghubungi. Dan saya bilang minta maaf. Nah, itu namanya komunikasi terbuka. Lalu berikutnya, batasi interaksi. Kalau itu perlu, ya dibatasi. Kurangi interaksi dengan orang yang berperilaku toksik. Satu contoh, kalau Anda baca komen-komen yang ada di media sosial tuh Anda jengkel, ya jangan dibaca. Ya kan? Kalau Anda lihat komennya, lalu setelah itu Anda komen juga dengan kata-kata yang negatif, dengan kata-kata ngegas, itu sama saja.
Ya, nah berarti Anda tidak membatasi interaksi, Anda membebaskan dalam interaksi. Karena batasi interaksi kalau perlu, karena akan mengurangi toksik, mengurangi interaksi dengan orang yang berperilaku toksik itu perlu. Ini bukan tentang membalas dendam ya, bukan berarti balas dendam, tetapi menjaga kesehatan mental dan emosional kita. Ya kan? Tadi saya katakan Anda mesti cari mentor, mencari dukungan itu perlu. Saya pun punya mentor, saya pun ada orang-orang yang selalu saya minta pendapat untuk memberikan dukungan secara jujur. Dan Anda harus punya komunitas. Anda mengandalkan komunitas gereja atau teman seiman untuk mendapatkan dukungan dan nasihat itu perlu. Nah, jadi di mana saja Anda bergereja, di mana saja Anda punya komunitas, berkomunitaslah dengan baik. Ya, komunitas yang seiman, segereja, itu akan lebih baik. Dan yang terpenting, Anda mesti memberikan pengampunan. Belajar untuk memaafkan meskipun hubungan tidak bisa dipulihkan. Meskipun ada jengkel, belajar memaafkan. Karena pengampunan itu langkah penting untuk membebaskan diri dari beban emosional. Ya sudahlah, ampuni aja. Ada banyak hal yang saya jumpai, kejadian-kejadian dalam hidup saya, yang saya merasa kenapa ya kok bisa begini? Kenapa? Lalu kami berdoa dan saya bilang, Tuhan, saya melepaskan pengampunan untuk itu. Nah, begitu melepaskan pengampunan, way out-nya, solusinya terjadi di esok hari. Karena kalau Tuhan itu mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, Tuhan itu sebenarnya kasih sepaket dengan jalan keluar. Nah, jadi masalah itu sepaket dengan jalan keluar. Tapi saat ada masalah, kita nggak lihat paketannya, yang kita lihat cuma masalahnya. Padahal sepaketnya apa? Jalan keluar. Nah, paketnya nggak dibaca lengkap, kita cuma lihat depannya doang, ya kan? Nah, kalau lagi senang bisa lihat paketnya, ya kan? Nah, maka perlu beri pengampunan sehingga Anda akan membebaskan diri dari beban emosional. Dan mulailah saat ini menetapkan batasan-batasan dan membangun batasan yang sehat agar tidak terus-menerus terjebak dalam dinamika yang merugikan. Di depan mata kita, samping kanan kiri, itu banyak banget dinamika-dinamika yang di depan kita yang merugikan. Nah, itu pendekatan-pendekatan yang harus kita lakukan. Secara individu ini dapat mengatasi hubungan toksik. Mungkin kita adalah di antara sepersekian ada, atau kita bisa menjadi berkat buat orang lain dan kita bisa pilih-pilih, sehingga apa yang kita lakukan itu mencerminkan iman dan kasih kita sebagai anak-anak Tuhan, gitu kan? Nah, jadi jangan biarkan hubungan atau perilaku toksik dari orang luar itu merusak Anda, membuat Anda stres emosional, ya kan? Rendahnya kesehatan mental saat ini banyak sekali. Ternyata kesehatan mental, kalau yang lagi digulirkan, lagi tren kan untuk remaja ya, mental health. Ternyata orang-orang dewasa itu juga perlu, ya kan? Ya, karena inilah banyak hal yang terjadi yang harus kita pikirkan. Nah, yang terakhir, jika Anda memiliki teman yang toksik, mungkin itu orang dekat atau itu siapa, orang yang dekat, ternyata itu kakak saya adalah toksik, misalkan begitu. Oh, tetangga saya toksik, gitu kan? Nah, misalkan seperti itu. Kalau Anda berani mengambil langkah, ambillah langkah dengan tenang, tepat aja, ya kan? Nah, nomor satu, Anda tahu, atau begini, apakah dia toksik apa tidak, ya kan? Anda mesti mengidentifikasi perilaku toksik dulu. Kenali perilaku yang membuat Anda merasa tidak nyaman dari orang itu apa. Apakah dia manipulasi? Manipulasi itu banyak ya. Ataukah dia suka mengkritik, ya kan? Atau dia berlebihan kalau mengkritik, atau kurangnya dukungan. Nah, ini identifikasinya kelihatan, ya kan? Ini kelihatan banget.
Lalu bicarakan secara jujur jika memungkinkan. Ya, kalau nggak memungkinkan jangan. Coba komunikasikan perasaan Anda dengan teman yang sudah membuat Anda toksik. Dan Anda sampaikan aja kekhawatirannya tanpa menyalahkan. Lalu berikan contoh-contoh spesifik kalau kita mau jadi berkat buat dia. Ya kan? Nah, kalau tadi saya sampaikan tetapkan batasan. Nah, itu perlu. Jika perilakunya tidak berubah, ya penting untuk menetapkan batasan. Jangan Anda, wah saya pasti bisa. Ya bisa, kalau kayaknya nggak bisa berubah ya Anda tentukan batasan. Tentukan seberapa banyak waktu dan energi yang ingin Anda investasikan dalam hubungan dengan orang itu. Itu dipikirkan. Ya kan? Karena kenapa? Kita harus menjaga kesehatan emosional kita. Pastikan Anda memiliki dukungan dari teman lain atau komunitas berbicara dengan orang lain yang bisa dipercaya dan sangat membantu. Maka kalau kita bicara sama orang ternyata orang itu tidak bisa dipercaya, ya itu juga akan membuat kita stres juga ya. Nah, dan mulailah kurangi interaksi-interaksi. Kalau itu memang sudah ada identifikasinya gitu kan. Nah, jika perlu kayaknya toksiknya berkelanjutan dan berdampak negatif, ya pertimbangkan untuk mengurangi interaksi. Sekali lagi bukan balas dendam ya, tapi jaga kesehatan. Jaga kesehatan mental Anda dan doakan aja dia. Tetap berdoa dan refleksi diri dalam iman kita, karena berdoa bisa membantu kita itu mendapatkan kebijaksanaan, ketenangan dalam menghadapi situasi. Hikmat itu yang paling penting, ya kan? Nah, jika ternyata teman yang kita hadapi itu benar-benar tidak bisa diatur, benar-benar bikin toksik dan Anda sudah hampir terjebak, ya pertimbangkan untuk mengakhiri hubungan. Ya, ini pertemanan ya. Jika semua upaya tidak membuahkan hasil dan hubungan tersebut terus merugikan, ya sudah, Anda untuk pertemanan seperti ini saatnya untuk mengakhiri. Demi apa? Demi kebaikan kita, supaya kita tidak terkena toksik, ya kan? Karena kan itu orang lain, kita nggak bisa menasehati, tidak bisa menasehati secara langsung atau seperti apa. Nah, jika ternyata yang toksik adalah orang dekat, dia adalah suami atau istri, nah langkahnya sama, ya langkahnya sama. Kalau itu adalah keluarga kita, jangan langsung, kalau itu suami atau istri, kita nggak bisa langsung tegur. Tapi beri contoh, kita lakukan dulu sesuatu yang akan kita lakukan, ya. Nah, mungkin ternyata yang toksik saya sendiri, kenapa saya nuduh orang lain? Nah, kayak gitu kan. Sebenarnya toksik itu hubungan perilaku yang sebenarnya dimulai dari sederhana, tapi lama-lama jadi tidak sederhana. Jadi seperti itu. Nah, sebaiknya tetap kita melakukan kedekatan dengan Tuhan, mengandalkan doa, mengandalkan Tuhan dalam doa-doa kita, sembah Dia, dan baca Alkitab sebagai pendidikan diri kita sendiri. Dan Anda juga bisa komunikasi terbuka. Terbuka itu juga dengan Tuhan. Kita harus terbuka. Dengan menyembah berarti kita komunikasi terbuka dengan Tuhan. Ya. Nah, itu tadi hal yang simpel, sederhana, tapi sebenarnya sedang kita hadapi di depan mata kita. Dan saya berharap kita dalam keseharian kita, dalam kehidupan kita, makin hari itu makin baik, sehingga kita bisa mengatasi hubungan-hubungan yang toksik dan kita tidak menjadi toksik, dan semuanya ini untuk kebaikan diri kita dan kita jadi berkah buat banyak orang. Sampai jumpa.